Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan kesatuan dan mempunyai masyarakat yang multikultural, multibahasa, dan multietnis. Indonesia memiliki penduduk yang padat dengan warisan budaya yang kaya. Indonesia adalah negara yang merdeka dan memiliki dasar negara yang sangat kuat, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pembukaan undang-undang tersebut telah menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah harapan bagi seluruh rakyat, seluruh pejuang, dan leluhur-leluhur, sehingga Indonesia diharapkan menjadi negara yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat dan berdiri sendiri, tentunya Indonesia haruslah memiliki yang namanya identitas nasional. Identitas ini menyatakan secara sah dan dapat dipercaya tentang bagaimana Indonesia yang berbeda dengan negara lainnya. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional Indonesia merujuk kepada ciri khas suatu bangsa, pandangan hidup, kepribadian, filsafat bangsa, dan ideologi yang dianut suatu bangsa Indonesia. Identitas ini membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya sehingga mudah untuk dikenali. Faktor pembentuk identitas nasional Indonesia meliputi sejarah, bahasa, dan nilai-nilai kultural suku bangsa yang kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia termasuk bendera, bahasa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, lagu Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Identitas nasional sangatlah penting supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensinya dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Identitas nasional ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bahasa, ras, dan yang lainnya. Selain menciptakan kesatuan dan keteraturan sosial, identitas nasional juga dapat berkontribusi terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia. Nasionalisme yang produktif dan aktif itu tidak bisa dibangun tanpa adanya pengetahuan yang cukup mengenai identitas nasional. Jika tidak ada pengetahuan yang cukup, maka akan menimbulkan berbagai masalah mengenai identitas nasional tersebut. Lalu, apa saja contoh dari permasalahan identitas nasional? Masalah-masalah yang dapat mengganggu identitas nasional sangatlah banyak. Berbagai masalah seperti ketidakstabilan sosial, politik, pendidikan, perbenturan etnik dan agama, kurang bersihnya lembaga peradilan, ketenagakerjaan, isu terorisme, separatisme, dan disintegrasi bangsa semakin menambah keterpurukan bangsa ini. Masalah tersebut dapat menimbulkan yang namanya krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional dapat terjadi khususnya pada generasi muda yang sangat mudah terpengaruh dengan arus globalisasi. Dengan adanya globalisasi, banyak budaya asing yang masuk dan berkembang dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengancam identitas nasional Indonesia. Globalisasi dapat menyebabkan pudarnya kesadaran tentang pentingnya menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas nasional. Contoh krisis identitas nasional meliputi maraknya pemakaian produk dari barang luar negeri
kurangnya kesadaran akan identitas bangsa, klaim wilayah oleh negara lain, dan pengaruh globalisasi terhadap remaja. Kali ini saya akan membahas tentang sikap westernisasi atau kebarat-baratan karena pengaruh dari globalisasi. Westernisasi adalah proses pengambilan atau peniruan budaya barat yang dilakukan secara langsung, tanpa ada seleksi atau penyesuaian dengan budaya Indonesia itu sendiri. Fenomena westernisasi berkembang secara masif di Indonesia karena arus globalisasi dan teknologi yang semakin canggih. Budaya dari luar bisa dengan mudah menyelinap ke dalam budaya lokal. Hal ini menjadi masalah serius dalam keutuhan identitas nasional. Agen terbesar dalam fenomena ini adalah generasi muda, terutama Gen Z, yang bersahabat dengan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, westernisasi dapat mudah menyebar melalui platform media sosial. Media sosial telah menjadi sumber informasi dan hiburan utama bagi banyak orang, khususnya generasi muda. Dampak westernisasi melalui media sosial dapat dilihat pada cara masyarakat berpakaian, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Lantas timbullah pertanyaan, mengapa generasi muda lebih suka hidup dengan gaya westernisasi tersebut? Yang pertama, karena kurangnya minat dan kesadaran. Jika seseorang dipaksa untuk mempelajari sesuatu, maka hal itu tidak akan ada artinya sama sekali. Sesuatu yang dipelajari secara paksa tidak akan dapat dimengerti. Oleh karena itu, ia harus mempunyai minat untuk mempelajari hal tersebut tanpa adanya paksaan, melainkan kesadaran yang timbul dengan sendirinya karena rasa kecintaannya kepada budayanya sendiri, bukan kebudayaan lain. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap budaya sendiri. Banyak sekali generasi muda yang tidak peduli akan budayanya sendiri. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak penting, padahal budaya merupakan harta yang sangat berharga dan merupakan suatu identitas kita. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terkenal akan keragaman budayanya. Namun, walaupun kebudayaan Indonesia sudah dikenal luas oleh dunia, masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak paham makna yang terkandung di dalamnya dan masih banyak yang kurang peduli terhadap kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, kurangnya informasi dan pengetahuan. Padahal sekarang ini teknologi sudah berkembang. Dengan perkembangan seperti ini, kita dapat mengakses informasi dengan sendirinya. Namun, generasi muda masa kini banyak yang tidak tertarik untuk membaca hal-hal tersebut, melainkan lebih tertarik kepada budaya asing yang mereka anggap lebih menarik daripada kebudayaan lokal. Yang keempat, adanya perasaan malu dan gengsi. Banyak dari generasi muda saat ini merasa malu dan gengsi untuk memperkenalkan budaya mereka kepada semua orang. Mereka beranggapan bahwa budaya mereka tidak menarik dan dianggap ketinggalan zaman. Padahal, jika dipelajari dengan baik, kita dapat mengembangkan budaya kita menjadi sesuatu yang menarik, dan apalagi sekarang ini budaya menjadi tren wisata masa kini. Yang kelima, lebih tertarik kepada kebudayaan asing. Generasi muda adalah generasi yang menyukai suatu kebebasan. Mereka selalu ingin bebas melakukan segala hal yang mereka inginkan. Mereka lebih tertarik kepada budaya barat karena beranggapan bahwa itulah yang mereka inginkan. Mereka mulai mengikuti kebiasaan budaya barat seperti memakai pakaian yang ketat, sepatu yang tinggi, dan beranggapan bahwa itu semua adalah hal yang biasa.
Tidak salah ingin mengenal budaya luar, namun kita juga harus tetap mengingat budaya kita dan memilah budaya luar tersebut, mana yang tidak boleh kita ikuti dan mana yang boleh kita ikuti. Dan yang kelima, karena teknologi yang semakin canggih. Westernisasi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran budaya, nilai, dan norma sosial, sehingga dapat berujung pada ditinggalkannya budaya dan nilai-nilai lokal. Jika budaya lokal luntur karena westernisasi, maka dapat terjadi hilangnya nilai-nilai budaya tersebut yang sejatinya turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang Indonesia. Jika budaya lokal luntur karena westernisasi, maka dapat terjadi hilangnya nilai-nilai budaya Indonesia yang sejatinya turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang. Lantas, bagaimana cara menyikapinya dan cara agar identitas nasional tidak terganggu oleh perilaku westernisasi? Caranya yaitu menyaring budaya asing yang masuk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencintai produk lokal, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penguatan pendidikan karakter juga dianggap sebagai solusi untuk meminimalisir dampak negatif dari westernisasi. Kita juga dapat berkontribusi dalam menangani masalah westernisasi tersebut dengan menjaga nilai-nilai budaya, adat, dan agama, serta mensosialisasikan hal-hal ini kepada orang lain. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. Semua kalangan bertanggung jawab untuk menjaga identitas nasional, baik itu masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan yang lainnya. Terutama kita sebagai generasi muda juga harus melakukan cara-cara untuk menumbuhkan kembali kesadaran terhadap identitas nasional. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi wadah penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri kita sehingga timbulnya karakter identitas nasional. Yang kedua, mempertahankan kearifan lokal dan kekayaan budaya Indonesia. Yang ketiga, lebih mencintai produk dan kebudayaan negara sendiri. Yang keempat, menikmati pesona Indonesia. Dengan menikmati pesona alam serta budaya negara sendiri, maka rasa cinta dan sayang kita kepada tanah air akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kelima, mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam hubungan internasional, Indonesia akan dihargai dan sejajar dengan bangsa lainnya apabila kita dapat mempertahankan identitas nasional. Identitas nasional harus dijaga karena menjadi tanda pengenal yang mudah dikenali dan dihormati oleh bangsa-bangsa atau negara lain, serta melindungi jati diri dan kekhasan suatu bangsa atau negara dari pengaruh ancaman globalisasi. Menjaga identitas nasional penting karena identitas nasional merupakan ciri khas, karakteristik, dan nilai-nilai kebangsaan yang membedakan suatu negara dari negara lainnya. Identitas nasional juga berfungsi sebagai landasan negara, pemersatu bangsa, dan perlindungan dari dampak buruk globalisasi. Dengan menjaga identitas nasional, kita dapat memperkuat rasa nasionalisme, mempersatukan bangsa, melindungi jati diri dan kekhasan suatu bangsa, serta mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin timbul di antara berbagai kelompok sosial
etnis, agama, budaya, atau daerah yang ada di dalam suatu negara. Identitas nasional Indonesia mencakup berbagai aspek seperti Pancasila, bahasa Indonesia, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan, adat istiadat, dan karakter yang khas suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia, memahami dan menjaga identitas nasional sangat penting untuk membangun kesatuan dan keteraturan sosial, serta membangun nasionalisme yang produktif. Oleh karena itu, marilah kita jaga identitas nasional Indonesia agar bangsa ini mampu mencapai ketahanan nasional. Baiklah, sekian penjelasan kali ini dari saya.